So dengan Al-Quran itu sama artinya meminta kesembuhan itu kepada Allah. Itu kan kita pernah bahas tawasul yang boleh. Tawasul boleh karena ini hakikatnya langsung. Tawasul itu kan menjadikan sesuatu sebagai wasilah, sarana atau perantara. Tampaknya menggunakan sebagai perantara, hakikatnya dia langsung. Sama dengan Asmaul Husna, Asma'ullahil Husna, Asma'ullahil Husna wa sifatihi. Asma'ullahil Husna wa sifatuhu, kalau pakai bi sifat. Yang kedua, bi a'malis sholihat, al-amal sholihat dengan beramal soleh ini juga hakikatnya langsung kepada Allah, karena berarti mentaati perintah Allah. Kemudian dengan orang-orang soleh yang masih hidup, salihun yang masih hidup, ini tawasul yang dengan cara meminta didoakan, atau kita sebut lebih tugas dakwatus sholihin, doa orang-orang soleh. Doa orang soleh pun juga menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat 82 surat Al-Isra ini disebutkan Quran salah satu fungsinya syifaun, jadi obat. Ada komentar yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang fungsi Quran sebagai sifaun di ayat 82 Al-Isra disebutkan sifaun. Kita lihat tulisannya sifaun. Ma huwa sifaun. Komentar Ibnu Qayyim ini di kitab Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi. Beliau mencermati ini. Bentuknya nakirah. Nakirah itu diakhiri dengan tanwin, sifat. Kalau dalam bahasa Arab itu ada bentuk nakirah, ada bentuk makrifat. Secara nahwu. Ya, tanda mudahnya kalau makrifah itu pakai alif lam. Nakirah itu diakhiri dengan tanwin, bisa antintu. Ini syifaun, bentuknya nakirah, bukan asyifa'u
bukan asyifa. Kalau makrifah itu sudah tertentu. Dalam bahasa Inggris itu definite. Sudah apa namanya? Definite. Sudah definitif ya. Pakai the. Kalau di dalam ilmu nahwu pakai al itu sudah tertentu. Ustadun, seorang guru yang mana, guru mana saja. Tapi kalau al ustad itu sudah terkhusus. Ya. Nah, di sini tidak pakai asyifa'u tapi syifa'u, pakai bentuk nakirah. Kalau nakirah belum tertentu. Artinya Al-Quran itu obat, ya, apa saja. Apa saja itu maksudnya apa? Lahiriah maupun batiniah. Penyakit lahir maupun penyakit batin, Quran ini obat. Itu keterangan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ketika Allah menyebut Quran itu sebagai obat, bentuk yang dipakai adalah nakirah, maka maknanya Al-Quran itu obat bagi penyakit apapun, penyakit lahir maupun batin, penyakit fisik maupun rohani. Lalu untuk membuktikan pemahaman ini, Ibnu Qayyim mengurai di kitab Tibbun Nabawi cukup tebal itu pengobatan Quran baik untuk penyakit fisik maupun penyakit rohani non fisik. Dinukilkan ya riwayat tentang itu, fakta-fakta pada kehidupan sahabat, ya, pada kehidupan beliau sendiri, bahwa Quran bisa menjadi obat bagi penyakit fisik juga penyakit rohani. Salah satu yang jelas sekali di hadis riwayat Imam Bukhari, ya, kita sudah pernah sampaikan juga di sini, ketika ada pemimpin desa, pemimpin kampung yang sakit, ya, lalu mendatangi para sahabat yang sedang berkumpul, tanya ada yang bisa mengobati enggak, semuanya diam. Lalu berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri, lalu tanya, di mana pemimpin kalian yang sakit itu? Kemudian diantarlah dia sampai di tempatnya. Abu Sa'id Al-Khudri hanya membacakan Al-Fatihah, Al-Quran, Al-Fatihah juga. Dan Allah berikan kesembuhan. Terus dikasih hadiah, ya, kambing, beberapa kambing. Datang lagi ke kumpulan sahabat, mereka kira ini kambing-kambing apa nih? Tadi dikasih. Kenapa dikasih? Ya, tadi kalian sendiri melihat aku ikuti dia, katanya pemimpin kampungnya sakit. Tuh, apa yang kamu lakukan? Aku cuma baca Al-Fatihah. Allah berikan kesembuhan. Jadi hadiah ini ya karena aku berusaha mengobati mereka, ya, saking senangnya kemudian aku dikasih hadiah. Para sahabat mengatakan, jangan diapa-apakan dulu, ini boleh nggak kayak gitu? Lalu mereka menghadap Rasul, diceritakan semuanya. Nabi tidak menyalahkan sama sekali Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi hanya berkomentar, bagaimana Abu Sa'id bisa tahu bahwa Al-Quran, bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Setelah begitu Nabi mengatakan, mana kambing-kambing itu, aku kasih bagian kepadaku juga. Nabi minta bagian, artinya itu penegasan itu boleh. Jadi Nabi minta itu untuk menegaskan, orang popo dia aku juga jaluk. Ya, Bisa buka praktek ini. ya. Cukup Mas, apa ya? Ngaji itu sudah praktek. Spesialis Al-Fatihah. Pengobatan dengan Al-Fatihah. Pak Erdan buka praktek langsung. Malah ramari. Ustaz, Ya, bagaimana tentang Ustaz yang dia kan ramai tuh di media sosial, ya. di doa dia bayar gitu. Karena itu masuk kategori
Ini ada. Iya. Iya. Selalu motong takut lupa ini kaitan dengan ya salah satunya kan tawasul itu dari 3 itu tentang Asmaul Husna dan terakhir doa dari orang soleh. orang soleh. Karena orang soleh kan bisa saja ustaz, bisa saja ulama. Mungkin belum lama ya, sebulan ada ustaz di Jakarta tuh bilang titip doa dengan bayar. Ya mungkin sudah dengar itu. Nah itu bagaimana itu kaitan dengan dia jual ayat, apakah seseorang itu titip doa itu tujuannya mungkin salah satunya untuk menyembuhkan penyakit atau apa, lalu dia mempromokan gitu. Padahal memang dia sudah pernah bagus lah ya di matanya dia menjual. Doa saja harus dititipkan sama dia, belum tentu kan doa itu dijawab oleh Allah walaupun oleh perantara dia. Kalau bicara hukum atau fikih, ya, pertama itu harus ada kejelasan. Ya, karena fikih itu kejelasan, bukan kesamaran, bukan dugaan, harus jelas dasarnya. Yang kedua, hukum terhadap sesuatu dalam perspektif fikih itu pertama yang sangat menentukan itu adalah akad. Akad itu niat. Ya. Nah, misalnya doakan, ini niatnya itu niat doa atau niat untuk pengobatan. Hukumnya bisa berbeda dengan praktek yang sama. Karena niat itu bisa membedakan nilai amal. Ya. Matok harga tadi, minta bayaran tadi, ini dengan niat doa atau niat mengobati, hukumnya berbeda. Ya. Kalau seseorang memang ahli pengobatan melalui doa, melalui zikir, melalui ruqyah, kita bayar boleh. Nah, pengobatan, ya. Tetapi harus tanggung jawab. Dia memang ahli. Cara pengobatannya benar. Dia tidak tipu-tipu. Ya. Tipu-tipu ya berarti ada dosa, kebohongan di situ dan menggunakan ayat Allah, Quran atau zikir itu untuk diperjualbelikan di situ. Kalau memang dia ahli pengobatan, misalnya dalam masalah ini dia ahli dalam mengobati ruqyah, boleh dibayar, boleh menerima bayaran sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri diberi upah berupa kambing. Dia baca Al-Fatihahnya itu untuk pengobatan. Ya, ini kan tipis sekali perbedaannya. Dia doa, dia baca Quran, baca zikir untuk kepentingan mendoakan saja atau kepentingan pengobatan. Nanti hukum fikihnya berbeda. Kalau memang pengobatan, ya dia harus ahli, dia tidak boleh melakukan kebohongan. Sinau ruqyah sopo-sopo, pengalaman ruqyahnya seperti apa. Sama seperti dokter kan tidak tiba-tiba jenengan pasang jeneng nang omah atau dokter muhtarom misalnya. Sinau kedokteran kapan? Pengalaman mengobati seperti apa? Tidak mungkin. Tapi punya ijazah.
Maka kalau dalam keilmuan Islam ya ada syarat keilmuan memang sebagai tanggung jawab ilmiahnya. Ya, kalau orang memang ahli betul dalam persoalan fikih itu ditulis ahli fikih ya kan nggak ada apa-apa, agar orang tidak salah tanya. Bukan ahli fikih ditanya fikih bisa keliru. Nah itu Bapak. Jadi kalau apa namanya abu-abu orang cetok ya samar-samar itu pokoknya tujuannya mengumpulkan duit. Nah, ini seperti itu. Orang yang bisa mengobati dengan Al-Quran itu tidak sembarang orang. Iya, makanya dia Tidak semua orang bisa punya kemampuan. dilihat secara apa namanya jejak belajar secara keilmuan seperti apa, kemudian pengalaman empiris dalam melakukan pengobatan dengan Quran itu seperti apa, itu jelas sih. Oh dia memang ahli, yang itu tidak ada masalah. Dan itu merupakan ibadah juga. Ya, Ibadah juga. Mengobati orang, niat mengobati orang iya kan menolong orang lain. dengan bayaran. Ya orang bekerja dibayar Pak. Bahkan mengajarkan Quran itu boleh dibayar. Nabi mengatakan apa namanya upah apa nih ma'ahaku, sesuatu yang lebih hak untuk mendapatkan upah adalah dari mengajarkan kitab itu. Pada di tafsir Ibnu Katsir mengajarkan Al-Quran itu dapat upah, boleh mengatakan justru upah terbaik ini. Harusnya Tidak ada upah terbaik kecuali dari mengajarkan Al-Quran. Ya, kadang-kadang orang mengajarkan Quran dianggap apa namanya orang ikhlas. Loh, ikhlas itu masalah niat di dalam batin dia mengajarkan orang itu dan melaksanakan perintah Allah. Tapi mengajarkannya itu pekerjaan yang harus diberi upah. Mengajari matematika, ngajari Inggris itu dibayar berapa? Ngajari agama kok masalah itu Iya, kayak anak tiri kan, kayak anak tiri. Iya. Bukan bayar ilmu nih, orang iso bayar ilmu nih. Membayar keterampilan orang dalam mengajarkannya itu masalahnya. Skill. Iya, skillnya. jadi harusnya lebih tinggi Pak. Iya. Dunia akhirat Ilmu-ilmu yang umum ya. Orang dibayar. gitu. Ikhlas-ikhlasan. Bedanya ngajak dengan mengajarkan. Ngajak itu dakwah. Ngajak itu aku udah dibayar, mengajak baik. Tapi mengajarkan dia butuh punya pengetahuan dan punya keterampilan mengajarkan itu sih. Tidak boleh kok kemudian orang dibayar orang zalim itu. Iya. Tapi saya ngajak, ayo sholat, aku jaluk bayar tidak mungkin. Tanpa ijazah. Ngajak nggak usah berharap dibayar, aku ngajak aja kok. Ayo ngaji, wes tak ajak toh aku jaluk bayar enggak. Ngajak nggak usah bayar. Tapi mengajarkan itu dia punya ilmu, dia punya keterampilan mengajarkan. Nah, kerja yang dilakukan itu. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada, kalau nggak salah Nabi mengajak atau apa gimana tanpa meminta bayaran. Itu kaitannya dengan Ya, bayaran. mengajak tidak usah juga apa-apa. Mengajak. Tapi mengajarkan ilmu itu keterampilan sebagai keterampilan yang baik. Dan hadisnya jelas tadi, tidak ada upah yang lebih baik daripada mengajarkan kitabullah.
Itu di tafsir Ibnu Katsir nanti. Nah, hanya memang ujian keikhlasan itu adalah motivasi terkuat untuk melakukan itu bayarannya manusia apa balasannya dari Allah. Misalnya sama-sama jelasnya atau pasti artinya saya mengajarkan ini memang ono bayaran nih, kemudian juga ada jaminan pahala dari Allah. Nah, nanti penentunya adalah akhirnya ini dapat pahala dari Allah atau tidak. Lihat dorongan terkuat dia melakukan itu apa. Semata-mata karena memang bayaran manusia berarti tidak ada keikhlasan. Walaupun bayaran itu sah dia terima karena mengajarkan. Ini seorang ganjaran nih. Iya. Tapi kalau motivasi dominannya adalah ridho dan balasan dari Allah, bayaran tetap sah dia terima, isi ditambah oleh balasan sakit Gusti Allah. Ikhlas itu. Nah, sehingga nonton niatin itu karena manusia itu cenderung pada sing ketok cetok dan cepat entuk ini. Terus kemudian bayaran dari manusia itu yang mulai menggelitik ya niatnya. Nah, yang jaga niat itu untuk tetap ikhlas. Di ikhlas itu bukan berarti orang dibayar. Orang dibayar, ya orang ikhlas, ya orang. Setelah dibayar, ikhlas sisanya ada. Begitu buat orang yang dibayar, dan dia tetap ikhlas juga banyak. Karena bayaran manusia itu tidak seberapa, sangat-sangat kecil dibandingkan apa yang akan diberikan oleh Allah. Yang tidak boleh itu mematok. Mematok harga. Sebetulnya dia boleh saja. Apalagi dia harus naik pesawat. Kalau memang ya punya kemampuan, keterampilan itu dia seorang. Cuman masalahnya ketika matok itu kan yang muncul di pertanyaan, dorongan terkuat dia untuk niat melakukan itu apa? Itu kan bisa mempengaruhi lurus beloknya niat, tapi problemnya di situ. Maka lebih aman selamat orang matok harga juga orang jalur dibayar secara bisa, karena menjaga kelurusan niatnya untuk mendapatkan balasan dari. Nah, pilih rasa ngarep-ngarep diparingi menungso sebagai pelaku, tapi sebagai orang yang dibantu orang lain yang ya mengajarkan sesuatu dengan sesuatu, maka dia berkewajiban untuk memberikan upah. Sedikit Ustaz. Ya. Bagaimana kemudian cara kita ini bisa menjaga niat agar yang apa yang kita lakukan itu betul-betul niat kali setan karena Allah. Karena kadang kegiatan kita ini kadang ada sebetulnya kerjakan lepas apa ini sudah termasuk niat atau belum. Ini kita nggak tahu kadang-kadang karena rutinitas. Sebenarnya kegiatan itu mungkin cukup baik gitu loh. Nah, bagaimana agar kita bisa menjaga niatnya itu? Apakah perlu diucapkan atau hanya dibaca atau bagaimana agar ini niat itu terjaga terus? Ini ada dua hal, satu menjaga niatnya seperti apa, yang kedua berniat itu bagaimana, dilafalkan bagaimana, jaganya niat. Misalnya Pak Umar non saya menyuruh Pak Umar ya untuk mengambilkan buku di atas meja. Mungkin dengan melakukan apa yang saya perintahkan, dengan bayar 50.000. Tapi di saat yang bersamaan Pak Widi juga memerintahkan jenengan untuk ngambil buku yang sama.
Arab dibayar 500.000. Nah, keluar dibayar dengan 50.000, Pak Widi bayar dengan 500.000 dengan ketentuan. Nah, jenengan memilih untuk melaksanakan perintah saya, Pak Widi nggak akan ngasih. Tapi kalau jenengan melaksanakan apa yang dikatakan Pak Widi tadi, tentu nilainya jauh lebih besar. Dapat dari saya ataupun tidak, untuk 500.000 jauh lebih besar. Paham ya? Kita punya niat dalam melakukan satu tindakan. Orang mungkin akan menghargai kita, menghormati kita, mengasih sesuatu. Allah pun menjanjikan kalau itu kamu lakukan, Allah akan berikan balasan jauh lebih besar. Tapi kalau niatmu lebih kepada manusia tadi, Gusti Allah mari dengan pilih putih, maka kita mau milih untuk niat melaksanakan perintah Allah. Yang mau dikasihkan oleh manusia itu mau dikasih atau tidak, kita sudah dapat balasan jauh lebih besar. Sehingga dimungkinkan juga sudah dapat dari Allah, dapat juga dari manusia. Ibarat niatnya seperti ini. Maka kalau kita hanya meniatkan dapat dari manusia, rugi sekali. Mungkin memang dapat, tapi di sisi Allah sudah tidak dapat. Nah, itu akan bisa menjaga niat kita untuk tetap ikhlas. Nah, hanya mungkin dapatnya tidak segera. Nek cepet nih mulai sithik, nek belum sabar mulai akeh. Nah, nilai kesabaran itu yang tidak Allah uji dari tadi. Nah, ada niat itu amal yang dilakukan dalam hati, ya, tidak harus melafalkan, itu sudah sebagai niat. Jadi niat karena akhirat itu dunia bisa. Oh, sudah atur. Tapi Iya. kalau niat dunia Tidak akan ya. Ibarat dikatakan itu kalau nanam rumput nggak tumbuh padi, tapi kalau nanam padi tumbuh rumputnya juga tumbuh, dapat dua-duanya. ini di surat Al-Qasas. Ya. Jadi kita break dulu dengan bacaan hamdalah.